Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Avengers The Children's Crusade. Ini adalah bagian yang ketiga. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertama dan keduanya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Saat ini di Avengers Mansion, para hero sedang bertempur melawan pasukan Ultron dan armada Kree buatan Wanda Maximoff. Di tengah situasi ini, Billy Kaplan mendapat ide, yaitu berbicara pada Wanda. Karena kekuatannya masih hilang, dia meminta bantuan Cassie Lang. Maka Cassie memperbesar ukurannya. Scott Lang sontak kaget melihat Cassie punya kekuatan. Cassie pun mengaku dulu mencuri PIM partikel. Untungnya, Scott sama sekali tidak marah atas perbuatan putrinya itu. Dengan dipegangi Cassie, Billy menghampiri Wanda yang sedang meratapi hidupnya sebab telah menyebabkan kematian suaminya, kawan-kawannya, dan kedua anaknya. Kata-kata Wanda langsung dibantah oleh Billy. Wanda diberitahu bahwa kedua anaknya masih hidup sebagai Billy Kaplan dan Tommy Shepard. Selain karena nama depannya sama, Billy dan Tommy memiliki wajah kembar. Ditambah lagi, Billy memiliki kekuatan seperti Wanda, sedangkan Tommy memiliki kekuatan seperti Quicksilver. Awalnya Wanda tidak percaya dengan dugaan tersebut, maka dia menggunakan kekuatannya untuk melakukan pemeriksaan. Setelah proses ini selesai, Wanda langsung memeluk Billy. Wanda kini percaya bahwa jiwa kedua anaknya memang bereinkarnasi sebagai Billy Kaplan dan Tommy Shepard. Wanda dan Billy pun sama-sama menangis bahagia. Sementara itu, Tommy memiliki pandangan yang berbeda dibanding Billy. Dia mengaku tidak terlalu peduli Wanda adalah ibunya atau bukan. Menurut Tommy, Wanda pasti akan menghilang lagi. Walaupun begitu, Wanda tetap memeluk dan memuji Tommy. Wanda mengakui pula dirinya memang adalah pelaku kejahatan dan bukan ibu yang baik. Di dekat mereka, Clint Barton berkomunikasi dengan Iron Man. Saat ini Tony sedang menaiki pesawat Avengers bersama para hero lainnya. Kepada para hero ini, Clint mengabarkan tentang Wanda. Tidak lupa, dia memberi informasi mengejutkan tentang Scott Lang. Setelah mendengar semua ini, Tony melarang orang-orang meninggalkan kawasan Avengers Mansion. Larangan ini memicu perdebatan di antara para hero. Billy dan Tommy takut Avengers akan membunuh Wanda, jadi mereka ingin Wanda pergi. Clint Barton berusaha meredakan ketakutan tersebut. Dia mengingatkan bahwa Avengers bukanlah pembunuh, sedangkan Wanda sendiri merasa dirinya pantas mati atas segala kejahatannya. Jadi dia tak akan kabur kemana-mana. Di tengah perdebatan ini, Beast mengajukan sebuah ide, yaitu mungkin Wanda bisa memperbaiki segalanya dengan cara memulihkan kekuatan para mutan. Sebenarnya Wanda sempat menolak sebab dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Maka Beast mengusulkan terlebih dulu dilakukan uji coba. Berdasarkan usulan ini, Jessica Jones memanggil beberapa mutan, yaitu Shatterstar alias Gavidra Seven, Strong Guy alias Guido Carosella, Multiple Man alias Jamie Madrox, dan Rictor alias Julio Richter. Para mutan ini tergabung dalam agensi investigasi bernama X-Factor. Sebagian besar klien mereka adalah mutan yang kehilangan kekuatan. Itulah sebabnya mereka kini dipanggil. Setelah datang dan mendengar ide tentang Wanda, X-Factor langsung melontarkan ketidaksetujuan. Mereka ragu upaya tersebut akan berhasil. Ditambah lagi, mereka mengingatkan bahwa para mutan membenci Wanda. Jadi tak akan ada mutan yang mau menjadi kelinci percobaan bagi Wanda. Walaupun begitu, Rictor tiba-tiba bersedia mengajukan dirinya. Ini membuat rekan-rekannya sontak terkejut. Rictor sendiri beralasan bahwa dirinya memang sangat ingin memiliki kekuatan lagi. Jadi dia berani mengambil resiko. Selanjutnya Wanda memegangi kepala Rictor dan mengeluarkan energi. Rictor merasa kesakitan lalu terjatuh ke belakang. Tiba-tiba terasa guncangan. Awalnya orang-orang mengira guncangan ini merupakan ulah Wanda. Namun kemudian terungkaplah bahwa penyebabnya adalah Rictor. Kekuatan mutannya memang adalah menggerakkan daratan. Dengan bahagia, dia mengatakan bahwa kekuatannya telah kembali. Setelah upaya pemulihan kekuatan terbukti berhasil, mereka memikirkan cara menemukan para mutan lainnya yang juga kehilangan kekuatan. Di tengah pembicaraan ini, Strong Guy memberitahu ada yang datang, yaitu X-Men, yang terdiri atas Gambit, Iceman, Emma Frost, Storm, Cyclops, Colossus, dan Rogue. Begitu mengetahui kedatangan X-Men, Wanda bilang dia akan memberi apa yang diinginkan mereka, yaitu lebih banyak mutan. Dia berniat meminta bantuan X-Men dalam upaya mengembalikan kekuatan para mutan lainnya. Meskipun begitu, menurut Multiple Man dan Rictor, X-Men tidak akan pernah setuju.
sebab mereka sangat marah sekaligus takut pada Wanda. Selanjutnya, keadaan menjadi semakin ramai dengan kedatangan Avengers beserta para hero lainnya di hadapan X-Men. Avengers dan X-Men lalu berdebat. Rupanya mereka menganggap pihak masing-masing lah yang berhak menahan dan mengadili Wanda. Magneto berusaha melerai kedua tim ini, tapi dia justru dimarahi oleh Cyclops. Di tengah perdebatan ini, mendadak bumi berguncang. Seperti sebelumnya, penyebabnya adalah Rictor. Bersama para hero lainnya, Rictor muncul keluar dari dalam bangunan Avengers Mansion. Tidak lupa dia memberitahukan bahwa kekuatannya telah kembali berkat Wanda. Begitu melihat Wanda, Pietro dan Magneto tentu bergegas memeluknya. Dalam suasana mengharukan ini, Wanda berbicara kepada Kapten Amerika. Wanda mengaku siap menerima hukuman apapun atas segala kejahatannya. Namun sebelum itu, dia ingin terlebih dulu memperbaiki penderitaan yang telah dia timbulkan. Dia berniat memulihkan kekuatan para mutan. Sayang sekali, kemudian justru ada serangan energi dari mata Cyclops. Dengan tegas, Cyclops mengumumkan bahwa X-Men lah dan bukannya Avengers yang berhak menangkap Wanda. Seperti tadi, kembali terjadi pertengkaran antara pihak-pihak ini. Sebenarnya Wanda bersedia ikut bersama X-Men agar masalah tidak semakin membesar. Tetapi niat ini tidak terlaksana. Perbedaan pendapat malah semakin memanas menjadi bentrokan. Cyclops menembakkan energi lagi yang ditahan oleh perisai energi buatan Magneto. Emma Frost menyerang pikiran Wonder Man. Storm menciptakan petir untuk menyambar Iron Man. Iceman berduel melawan Quicksilver. Rogue melawan Miss Marvel. Colossus melawan Luke Cage. Sedangkan Gambit melawan Spider-Man. Seusai mengalahkan pikiran Wonder Man, sasaran Emma Frost berikutnya adalah Billy dan Tommy. Dia mulai mengendalikan pikiran mereka berdua agar mereka bersedia ikut dengannya. Pengendalian ini tidak berlangsung lama, sebab Wanda dengan sigap menyerang pikiran Emma Frost. Tidak berhenti di situ saja, Wanda berlanjut menyerang pikiran para hero lainnya satu persatu. Akibat tindakan Wanda, mereka pun tertidur. Hanya Wanda bersama Young Avengers saja yang tetap berdiri. Setelah itu, Wanda memutuskan untuk memindahkan dirinya dan Young Avengers ke tempat lain. Secara mengejutkan, lokasi tujuannya adalah Kastil Doom di Latveria. Di sana dengan gembira, Wanda berbicara pada Dr. Doom. Tentu segala perbuatan Wanda ini memicu kemarahan Young Avengers, terkecuali Billy. Young Avengers menganggap Wanda dan Doom berkomplot untuk melumpuhkan para hero demi menguasai dunia. Untuk menghilangkan kecurigaan ini, Wanda mengungkapkan bahwa sejak awal sebenarnya Doom telah membantunya. Wanda dan Doom pun bercerita. Dahulu setelah kehilangan kedua anaknya, Wanda meminta bantuan Doom untuk mengembalikan mereka lagi. Doom bersedia menolong Wanda. Mereka pun bekerja sama menggabungkan kekuatan sihir dalam upaya mengakses dan menyerap energi dahsyat bernama Life Force, yang merupakan kekuatan penciptaan segalanya. Life Force mampu mengotak-atik realita. Karena itulah Life Force diyakini bisa mengembalikan anak-anak Wanda. Sayang sekali, Life Force ternyata tidak dapat dikendalikan. Sebaliknya, Life Force malah merasuki Wanda dan membuatnya memiliki kekuatan mengubah realita. Di bawah pengaruh Life Force, Wanda melakukan segala kejahatan pada event Avengers Disassembled dan House of M. Berbulan-bulan setelahnya, Wanda ditemukan oleh bawahan Doom di Transia dalam kondisi hilang ingatan dan tanpa kekuatan. Doom kemudian mengganti Wanda di Transia dengan robot. Dia juga hendak menikahi Wanda. Doom mengaku memang sengaja tidak pernah memberitahu Wanda tentang riwayat hidup aslinya, sebab Doom tak mau kehilangan Wanda. Setelah terbongkarnya segala fakta ini, Wanda meminta Doom bersama-sama mengakses Life Force untuk terakhir kalinya. Wanda ingin memanfaatkan Life Force demi memperbaiki segala penderitaan yang telah dia perbuat. Apabila tujuan itu sudah tercapai, Wanda meminta Doom memisahkan dirinya dari Life Force selamanya. Seperti dulu, Doom bersedia membantu Wanda. Rencana ini ditentang dengan keras oleh Patriot. Dia yakin Doom pasti akan menyalahgunakan Life Force supaya bisa menjadi penguasa dunia. Wanda berusaha menenangkan Patriot. Wanda mengatakan bahwa Billy akan bertindak seandainya Doom melakukan hal semacam itu. Billy tentu bilang sekarang dirinya tak punya kekuatan. Di luar dugaan Billy, Doom mengungkapkan bahwa sebenarnya kekuatan Billy tidak pernah hilang. Fungsi mantra Doom hanyalah membuat Billy percaya dirinya tak lagi punya kekuatan. Kini Doom menonaktifkan mantra tersebut, jadi Billy bisa memakai kekuatannya lagi. Dengan demikian, ritual pun dapat dilaksanakan. Doom, Wanda, dan Billy berpegangan tangan.
mereka akan bekerja sama demi mengembalikan kekuatan para mutan. Sebenarnya saat itu Patriot terus melancarkan protes, namun Wanda menekankan lagi bahwa ini memang harus dilakukan. Billy juga mendukung Wanda, maka ritual pun dimulai. Mereka diselimuti energi sihir. Di tengah proses ini, Patriot masih menunjukkan sikap tidak setuju. Dia mengajak kawan-kawannya menghentikan ritual, serta menunggu kedatangan Avengers dan X-Men. Para anggota lain yang Avengers tidak mau membantu Patriot, maka Patriot nekat bertindak sendiri. Dia merebut panah Kate Bishop, lalu meluncurkan satu anak panah yang ujung-ujungnya menancap pada badan Wanda. Ritual pun terhenti, sedangkan Wanda tampak sekarat. Untungnya Billy mampu dengan cepat memulihkan Wanda. Terlukanya Wanda membuat Patriot seketika itu merasa menyesal atas perbuatannya. Setelah kondisinya pulih, Wanda memberitahu bahwa ritual tadi tidak tuntas, sehingga kekuatan para mutan masih belum kembali. Anehnya, Wanda mengaku tak bisa lagi merasakan energi Life Force di dalam dirinya. Tidak lama kemudian terungkaplah kemana perginya Life Force. Di dekat mereka, Dr. Doom melayang dengan penampilan yang berbeda. Kostumnya menjadi berwarna putih. Selain itu, wajahnya tak lagi memiliki bekas luka. Rupanya Doom memang telah menyerap Life Force. Itulah sebabnya dia bisa mengubah dirinya. Kepada Wanda dan Young Avengers, Doom menjelaskan rencananya. Dengan memakai Life Force, dia berencana berbuat kebaikan besar bagi dunia, yaitu menghapuskan kemiskinan, penyakit, dan perang. Dunia yang sempurna itu nantinya akan dipimpin oleh Doom bersama pasangannya, yaitu Wanda. Begitu mendengarnya, Patriot langsung mengungkit-ungkit tentang pemulihan kekuatan para mutan. Doom sebenarnya mengaku tak kuasa membatalkan mantra yang telah dipasang. Meskipun begitu, Doom berjanji bahwa semua mutan akan memperoleh segala yang mereka butuhkan dan inginkan. Mereka tidak akan kekurangan suatu apapun. Rencana Doom ini tidak disukai oleh Young Avengers dan Wanda. Kate Bishop menyebutkan bahwa dalam rencana tersebut, Doom menjadi diktator yang merampas kebebasan orang-orang. Sedangkan Wanda mengingatkan bahwa Life Force tidak akan bisa terus dikendalikan. Wanda juga yakin bangsa-bangsa di dunia, serta para hero semacam Avengers dan X-Men tidak akan mau begitu saja dipimpin oleh Doom. Segala kata-kata ini tidak berhasil mengubah pemikiran Doom. Dia merasa sangat percaya diri bisa mengendalikan Life Force selamanya. Selain itu, Doom yakin semua orang akan menerima kepemimpinannya setelah merasakan kebaikannya. Tentang para hero, mereka tidak akan bisa menandingi kehebatan Doom. Kini Doom justru kembali mengutarakan niat yang terdahulu. Dia meminta Wanda menjadi istrinya. Menanggapi permintaan ini, Wanda bersedia menikahi Doom asalkan Doom melepaskan Life Force. Sikap Wanda ini membuat Doom kesal. Dia pun memutuskan untuk memindahkan Wanda beserta Young Avengers ke Avengers Mansion, ke tengah para hero yang masih tertidur. Young Avengers tentu membicarakan langkah berikutnya. Iron Lad mengusulkan agar mereka berpindah ke aliran waktu dan mencari cara mengalahkan Doom di sana. Dia mengingatkan bahwa perpindahan waktu telah memberikan hasil yang bagus, yaitu penyelamatan Scott Lang dan kembalinya memori Wanda. Karena itu, cara ini pasti bakal berguna pula untuk menghentikan Doom. Ide Iron Lad tidak mendapat tanggapan positif. Menurut Vision, mereka tidak boleh seenaknya memanfaatkan aliran waktu secara sembarangan berkali-kali. Vision didukung pula oleh Cassie Lang, yang menyadari bahwa Young Avengers punya kewajiban berjuang bersama para hero lainnya pada masa ini, bukannya kabur ke masa yang berbeda. Selanjutnya, lebih banyak orang yang terlibat dalam perdebatan. Wanda menyuruh Young Avengers mengikuti ide Iron Lad. Wanda sendiri siap memimpin perlawanan para hero menghadapi Doom. Kemauan Wanda ini ditentang oleh Patriot dan Billy, yang merasa harus ikut bertanggung jawab atas terjadinya masalah Doom ini. Di tengah perdebatan, Wanda mendadak dibuat terlelap. Pelakunya adalah Emma Frost. Rupanya para hero dewasa memang sudah mulai terbangun. Billy dan Tommy segera menjelaskan bahwa kekuatan pengatur realita telah dirampas dari Wanda oleh Doom. Demi membuktikan kata-kata mereka, Emma Frost memeriksa pikiran Wanda. Sambil merasa ngeri, Emma Frost mengkonfirmasi bahwa itu memang benar. Fakta ini membuat sebagian hero tampak bersedih, sebab rencana pemulihan kekuatan para mutan menjadi sirna. Sedangkan Magneto terpikir sesuatu, yaitu mungkin Doom sebenarnya adalah dalang di balik kejahatan Wanda. Cyclops dengan tegas menolak pemikiran Magneto.
Dia tetap menganggap Wanda bersalah dan harus diadili. Sikap Cyclops memicu amarah Tommy yang dengan keras membela Wanda. Pembelaan ini tidak terlalu berpengaruh. Menurut Cyclops, segala kejahatan Wanda tidak bisa dilupakan begitu saja. Saat itu Billy ikut membela Wanda. Dia mengingatkan bahwa banyak hero dulu pernah menjadi villain, termasuk Magneto, Emma Frost, Rogue, Gambit, Wonder Man, Hawkeye, Quicksilver, dan Vision original. Ditambah lagi, para hero lainnya pasti pernah dikendalikan oleh pihak jahat untuk berbuat keburukan. Namun orang-orang ini pada akhirnya dimaafkan dan bahkan bisa terus berjuang sebagai hero. Billy berpendapat Wanda juga layak diberi kesempatan yang sama untuk menebus dosa-dosanya. Tiba-tiba ke tengah-tengah para hero ini muncullah satu sosok lainnya, yaitu Dr. Doom. Dia membuat Wanda terbangun lalu menunjukkan berbagai macam kehebatannya. Dia membuat Cyclops bisa mengendalikan energi matanya. Dia juga membuat wujud Beast menjadi tidak berbulu biru. Selain itu, dia mengaku bisa menghidupkan orang-orang yang telah meninggal, termasuk Jean Grey, Thunderbird, Nightcrawler, Banshee, Captain Marvel alias Marvel, dan Wasp alias Janet Van Dyne. Kalian ingin tahu tentang Marvel? Kami sudah pernah membuat videonya. Walaupun baru saja memperlihatkan hal menakjubkan, Doom dengan cepat mengembalikan kondisi Cyclops dan Beast menjadi seperti semula. Dia mengumumkan bahwa mereka harus tunduk kepadanya kalau ingin benar-benar memperoleh segala keajaiban tadi. Doom juga memperingatkan mereka untuk tidak menentangnya, sebab kekuatan Life Force sangatlah hebat. Menurut Doom, kekuatan Beyonder bahkan tidak ada apa-apanya dibandingkan Life Force. Walaupun diberi peringatan seperti ini, para hero jelas tidak mau patuh kepada Doom. X-Men, X-Factor, dan Avengers bergegas beramai-ramai mengeroyok Doom yang memperbesar ukurannya menjadi raksasa. Cerita Avengers The Children's Crusade akan kami lanjutkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.